Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para tulabul ilm, penuntut ilmu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum kali ini saya ingin menyampaikan tentang salah satu penghalang daripada ilmu, menghalangi seorang dalam tahsil, dalam mendapatkan ilmu, dan juga menghalangi keberkahan ilmu. Tidak banyak yang disampaikan, cuma satu, yaitu maksiat. Sesungguhnya hal yang menjadikan ilmu sulit dicapai adalah maksiat, dan kalaupun sudah dicapai disertai dengan maksiat, menjadikan ilmu tersebut tidak berkah, tidak menjadi berkah bagi dirinya, bagi keluarganya, apalagi kepada masyarakat. Maka seorang sejak firman halatit talab, sejak sekarang, sejak menuntut ilmu, melatih diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diriwayatkan bahwasanya Imam Malik ketika melihat cemerlangnya Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i rahimahullah menghafal kitab Al-Muwatta padahal masih sangat muda belia, maka Imam Malik berkata, inni ara anna Allah qad alqa fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'asi. Catat itu ya. Inni ara anna Allah qad alqa ala qalbika nuran. Inni ara anna Allah qad alqa fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulmatil ma'asi. Artinya, aku melihat Allah telah memberikan ilmu pada hatimu wahai Syafi'i. Jangan kau cahaya, Allah berikan cahaya pada hatimu, jangan kau padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. Dan diriwayatkan juga dalam pernyataan lain, Imam Syafi'i berkata, syaqautu ila waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Aku mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku, maka Waqi' rahimahullah memberi saran kepadaku untuk meninggalkan maksiat, dan dia mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ayat-ayat yang mendukung akan makna ini, bahwasanya maksiat adalah penghalang ilmu dan menjadikan ilmu itu hilang keberkahannya. Allah berfirman azza wa jalla, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, maka Allah akan mengajarkan engkau ilmu, ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah dan Allah akan mengajarkan engkau ilmu. Dalil bahwasanya takwa itu memudahkan orang mendapatkan ilmu. Takwa itu memudahkan orang mendapatkan ilmu. Kemudian juga ilmu bisa maksiat bisa menghilangkan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, bertakwalah jika kalian bertakwa. In tattaqullaha, jika kalian bertakwa, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan bagi kalian pembeda. Pembeda ini untuk membedakan antara hak dan batil, yang rajih daripada marjuh, ya. Dan itu butuh takwa. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara di zaman sekarang. Inilah zaman medsos, zaman internet, yang dulu ketika saya belajar saya tidak mendapati zaman ini. Dulu kita nyaman, tenteram, penuntut ilmu tidak punya HP, tidak pernah lihat HP, ya. Bahkan kita sudah kuliah pun tidak punya HP, ya. Antum berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman dulu nggak ada HP, nggak ada internet, nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, nggak ada Instagram, nggak ada Spotify, nggak ada apa lagi? Apa anak-anak? Nggak ada K-pop, nggak ada drakor, nggak ada. Sekarang masya Allah semuanya lengkap, komprehensif. Lengkap, sarana maksiat di mana-mana, dan masuk menyerang kaum muslimin bukan cuma orang awam, bahkan menyerang sampai ke pondok-pondok, pesantren-pesantren.
bagi sebagian pada para dai yang ini harus kita biasakan diri kita sejak awal untuk berusaha meninggalkan maksiat. Kalau kita terjerumus, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya perlu ingatkan bahwasanya kebiasaan itu membentuk kepribadian ya. Hati kita ini tidak bisa kita atur. Al-qalb yataqallab ya. Hati itu berubah-ubah. Dan di antara sifat hati kalau kita bermaksiat, tidaklah seorang melakukan maksiat illa nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, kecuali ada titik hitam yang mencoreng hatinya. Semakin dia banyak bermaksiat, maka semakin banyak titik hitam tersebut sampai jadi ron. Ron itu sudah titik hitam sudah meliputi hatinya. Demikian kalau seorang sudah terbiasa dengan sesuatu, dia akan sulit untuk meninggalkan suatu tersebut. Tadinya suatu hal yang dia tidak sukai, lama-lama kemudian dia suka, lama-lama dia ketagihan. Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja itu manusia memiliki sifat adaptasi kemudian suka, akhirnya kecanduan. Dan itu banyak maksiat seperti itu. Orang minum khamar asalnya enggak suka, apa khamar? Bikin kepala pusing, baunya enggak enak, pahit. 1 kali pusing, 2 kali pusing, 3 kali mulai enak, 4 kali, 5 kali, 10 kali ketagihan. Kalau enggak minum khamar kepala pusing. Rokok juga demikian. Siapa yang suka rokok? Siapa rokok? Rokok itu enggak enak sama sekali. Ngerokok batuk, pahit. Tapi setan menggambarkan kalau ngerokok keren. Banyak akhwat yang suka kalau kamu merokok. Lihat iklannya, pendaki gunung. Iklannya ya. Siapa? Arnold Schwarzenegger ya. Badannya keren merokok begini ya. Ini merokok. Berotot. Ya kalau itu Arnold Schwarzenegger pemain film, kalau kamu kerempeng kurus begini merokok. Enggak keren. Kalau dia naik mobil di atas gunung, kami naik sepeda butut ya. Jadi banyak iklan yang membuat orang akhirnya mengantarkan anak-anak muda, anak SMP, anak SMA mencoba untuk merokok. Pasti dia pertama coba dia pasti batuk, pasti pusing, pasti. Enggak suka, tapi setan menghiasi. Ya, dan setan sudah berjanji untuk menghiasi maksiat. Kata setan, la uzayyinanna lahum fil ardi, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dalam surat Al-Hijr. Aku akan menghiasi maksiat kepada mereka. Kata para ulama, aku menghiasi maksiat sampai mereka kalau tidak melakukan gelisah. Gelisah. Harus melakukan, kalau enggak gelisah. Karena begitu indah dijadikan oleh setan dalam pandangan mereka. Nah, seorang ketika merokok pertama batuk-batuk, kedua batuknya kurang ya, ketiga mulai nikmat, keempat akhirnya terjerumus dalam maksiat. Dan akhirnya ketagihan. Ya. Sama, seorang mungkin orang pondok nonton K-pop. Pertama, ini kayaknya gelisah. Haram ini kata Ustaz. Tapi nonton enak juga ya. Ketagihan. Akhirnya kalau enggak nonton K-pop enggak enak. Betul atau tidak? Apalagi melihat yang lebih jauh daripada itu ya. Yang lihat dari jauh daripada itu, dan itu seorang waspada ya. Ustaz enggak mungkin bilang kalian enggak pakai HP. Kalian pasti butuh HP. Kalau enggak dikasih HP sama mama kalian nangis ya. Tapi kalian tahu diri. Kalau terbiasa sekali 2 kali akan menjadi ketagihan. Kalau sudah ketagihan sulit. Ya, makanya hati kita punya rekaman, otak kita punya rekaman. Untuk menghilangkan ketagihan itu tidak mudah. Maka jangan sampai menjerumuskan diri kita pada tahapan sampai pada ketagihan. Kalau sudah ya kita harus berjuang. Harus berjuang sampai bersih kembali. Ya. Dan itu akan pengaruhi masa depan kita. Dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita, sikap kita terhadap orang tua. Makanya adik-adik sekarang saya rasa masih fresh. Kalau ada teman-teman ngajak macam-macam, bilang jangan. Ya. Goblok kalau mau ikut-ikutan. Apa? Goblok. Kamu jago, kamu keren, kan goblok bukan keren. Habisin duit, bikin susah orang tua nangis, kasihan. Keluarin duit buat bayar pun emang Xiaomi gratis. Siapa yang gratis ini cuma kata? Cuma bayar kan?
bayar. Orang tua sudah masa pandemi setengah mati sampai nunggak-nunggak bayar yaumi. Terus kalian tidak belajar baik-baik, malah lihat yang tidak-tidak, ya. Maka hati-hati, maksiat itu penghalang ilmu. Kalaupun Ustaz, ada teman saya Masya Allah hafal Quran tapi K-pop juga lancar, Masya Allah. Hafal Quran, hafal K-pop, ya. Ya, lihat aja nanti nggak berkah. Lihat aja. Ilmunya bikin masalah di kemudian hari. Entah dia sombong, entah dia angkuh, entah dia merendahkan orang lain, ya, bikin tidak berkah. Lihat aja, bikin tidak berkah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kullu ilmin wa amalin la yazidu fil iman wal yaqin quwwatan famadkhul. Setiap ilmu, setiap amal yang tidak menambah, catat itu, kullu ilmin wa amalin la yazidu fil imani wal yaqini quwwatan famadkhul. Setiap ilmu atau amal, kullu ilmin wa amalin la yazidu fil imani wal yaqin, tidak menambah keyakinan, tidak menambah keimanan, quwwatan famadkhul, maka terkontaminasi. Berarti ada yang tidak beres. Tidak beres, entah terkontaminasi dengan maksiat, entah terkontaminasi dengan niat yang tidak benar. Dan kita dapat ini kenyataannya. Saya bicara sebagai pengalaman seorang dai, ya. Di medan dakwah ada orang-orang kita tahu mereka berilmu, lebih daripada kita mungkin. Tetapi bikin masalah. Bikin masalah. Inilah merendahkan yang lain, nyinyir yang lain, bikin masalah. Ya, ada masalah dengan dirinya. Ada masalah dengan niatnya, ada masalah dengan pribadinya, ya. Maka seorang sejak sekarang melatih diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau bermaksiat segera apa? Istighfar. Allah Maha baik, Allah Maha sayang, ya. Ya, kalau bermaksiat segera apa? Istighfar. Latih diri, harus punya tekad, ya. Ini saja adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati-hati, di luar sana banyak, ya, jebakan, banyak jerat-jerat setan, jerat-jerat iblis, ya. Saya masih ingat Syekh Abdul Razak awal-awal waktu saya kuliah, dia bilang kalau kita zaman dulu, emang zaman kuliah, dia bilang kalau ada seorang datang ke rumah keluarga Islami di Arab Saudi, kemudian ditawarin, mau nggak saya ajak datangkan orang Yahudi ke rumah untuk ngajarin anak-anakmu? Ya jelas nggak mau lah. Gratis. Oh, gratis, tetap nggak mau. Mau gratis apalagi bayar nggak mau. Nggak ada yang mau kalau ada orang Yahudi datang ngajar anaknya di rumah. Tetapi zaman dulu belum ada internet. Tapi dia pasang parabola di rumah. Sama, itu namanya guru, ngajar guru, ya. Bawa guru Yahudi Nasara ke rumah dengan parabola. Sehingga anak-anak diajari dengan tontonan. Dan tontonan itu guru yang lebih berhasil daripada guru di pondok. Guru di pondok membosankan. Dilihat tidak enak memang. Kalau guru yang ada di YouTube, wah, menyenangkan, ya. Asyik, ya. Jadi sebenarnya kalau kita sering lihat acara-acara di internet, kita nonton acara-acaranya orang-orang non-muslim yang merusak kita. Maka adik-adik yang memang semangat, intinya jaga diri, ya. Kalau maksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat untuk ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditambah untuk menyenangkan orang tua. Allah yang menyuruh kita untuk membuat orang tua bahagia. Jangan orang tua kesini senang biar ketemu antum, rindu, ya. Bukan kalau sampai sini banyak masalah, sedih. Udah cari uang susah di luar, anaknya belajarnya asal-asalan, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menjadikan antum, ya, para penuntut ilmu yang semangat agar meraih kebahagiaan di akhirat dan juga bisa membahagiakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.